Salam penyuluh hukum, sahabat penyuluh. Saat ini setelah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum, BPSDM Hukum dan HAM, yang saat ini telah berganti nama menjadi BPSDM Hukum, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum. BPSDM Hukum atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dipimpin oleh Kepala Badan, dengan kedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum. Sahabat penyuluh, BPSDM Hukum saat ini, yang sebelumnya bernama BPSDM Hukum dan HAM, jika dilihat dari sejarahnya, BPSDM Hukum saat ini, atau sebelumnya bernama BPSDM Hukum dan HAM, merupakan perkembangan organisasi yang dimulai dari berdirinya Pusdiklat Departemen Kehakiman yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 4/3/7 tahun 1975. Kemudian seiring dengan adanya perubahan kabinet atau pemerintahan, Pusdiklat Departemen Kehakiman kemudian berganti nama menjadi Pusdiklat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, yang kemudian dalam perjalanannya berubah kembali menjadi Pusdiklat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan tugas pokok, fungsi, dan peran yang sama, yaitu sebagai unit kerja yang melakukan pengembangan kompetensi pegawai. Pada saat itu, penyelenggaraan diklat yang pertama dilaksanakan adalah penataran BHP tingkat 1, dan penataran tenaga teknis imigrasi bekerja sama dengan Pusat Pendidikan Hukum di Angkatan Darat, pada tahun 1978. Telah tersedia prasarana berupa gedung berlantai 6 yang terletak di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 11 Jakarta Pusat. Namun pada perkembangannya, fasilitas yang tersedia tersebut belum sepenuhnya dapat menampung seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan yang ada, sehingga program diklat masih menggunakan tempat instansi lain. Kemudian baru pada tanggal 29 Oktober tahun 1987, gedung Pusdiklat yang terletak di Jalan Raya Gandul Ciner, yang populer dengan sebutan Kampus Pengayoman menjadi tempat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sampai dengan saat ini. Sahabat penyuluh, berikut beberapa pimpinan yang pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, yaitu Han Rahmat Arif, Rizal, 4 tahun 1975, sampai tahun 1981, Ern Budiman Bintoro Zajrodin, SH tahun 1981 sampai tahun 1987, Charis Subijanto, SH tahun 1987 sampai tahun 1989, Dr. R. Sugondo, MM, tahun 1989 sampai tahun 1991, H. Muhammad Zin, SH, tahun 1991 sampai tahun 1995, H. D. Sujatno, BCIP, MH tahun 1995 sampai tahun 2000. Han Hidarto Tedib, SH, MH tahun 2000 sampai tahun 2004. Hadires Mukri Santoso, MM tahun 2004 sampai tahun 2005, dan Han Minjudi Juhardib, SH, MM tahun 2005 sampai tahun 2007. Hadires Mulki Manapi, SH, MMI tahun 2007 SDOK tahun 2010, yang merupakan awal dimulainya Pusdiklat menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Setelah melalui perjuangan yang panjang, Pusdiklat Departemen Hukum dan HAM, yang sebelumnya merupakan unit kerja setingkat Eselon 2, bertransformasi menjadi sebuah unit kerja setingkat unit Eselon 1, yaitu menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau BPSDM Hukum dan HAM, yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia, yang saat itu ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2006, tentang perubahan kelima atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 2 November tahun 2006. Pimpinan yang pernah menjabat sebagai Kepala BPSDM Hukum dan HAM, di antaranya yaitu
Dan pada saat ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM atau BPSDM Hukum dan HAM, di mana sejak diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum, dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, berganti nama menjadi BPSDM Hukum, yang sejak November tahun 2024, sampai saat ini, dipimpin oleh Ibu Gusti Ayu Putuswardani, BCIP, SH, MSc. Tugas dan fungsi BPSDM Hukum, atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum saat ini, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum, yaitu melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum. Adapun fungsi BPSDM Hukum, yaitu menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum, pelaksanaan penilaian dan rekomendasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan kementerian, pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum, pengelolaan pendidikan tinggi kementerian di bidang hukum, pelaksanaan administrasi badan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Susunan organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum terdiri atas Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional, dan Pusat Penilaian Kompetensi. Sekretariat BPSDM Hukum mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum. Adapun fungsi dari Sekretariat BPSDM Hukum, yaitu menyelenggarakan fungsi koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, menyelenggarakan fungsi koordinasi dan fasilitasi pembentukan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi, menyelenggarakan fungsi koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja, pelaksanaan pemantauan pengendalian internal, dan manajemen risiko, menyelenggarakan fungsi koordinasi dan pengelolaan urusan sumber daya manusia pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, menyelenggarakan fungsi koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan advokasi dan pelindungan hukum pegawai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, menyelenggarakan fungsi koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, menyelenggarakan fungsi koordinasi dan pengelolaan administrasi barang milik negara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan kerjasama, pengelolaan sistem informasi pengembangan sumber daya manusia hukum, dan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepustakaan, keprotokolan dan kerumah tanggaan. Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pelatihan teknis dan kepemimpinan. Adapun fungsi dari Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, yaitu menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis rencana, program, dan anggaran di bidang pelatihan teknis dan kepemimpinan, menyelenggarakan fungsi penyusunan pedoman dan program penyelenggaraan pelatihan teknis dan kepemimpinan, menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan pelatihan teknis dan kepemimpinan, menyelenggarakan fungsi koordinasi dan pembinaan teknis substansi penyelenggaraan pelatihan teknis dan kepemimpinan, menyelenggarakan fungsi pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penyelenggaraan pelatihan teknis dan kepemimpinan, dan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan. Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pelatihan fungsional. Adapun fungsi dari Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional, yaitu menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran di bidang pelatihan fungsional, penyusunan pedoman, dan program penyelenggaraan pelatihan fungsional, penyelenggaraan pelatihan fungsional, koordinasi dan pembinaan teknis substansi penyelenggaraan pelatihan fungsional, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penyelenggaraan pelatihan fungsional, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional. Pusat Penilaian Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penilaian kompetensi dan pengelolaan sistem informasi bidang pengembangan sumber daya manusia kementerian. Adapun fungsi dari Pusat Penilaian Kompetensi,
yaitu menyelenggarakan fungsi, penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penilaian kompetensi, penyusunan standarisasi dan penilaian kompetensi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan penilaian kompetensi, pengelolaan sistem informasi pengembangan sumber daya manusia hukum, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan pusat penilaian kompetensi. Berikut struktur organisasi BPSDIN Hukum. Sahabat penyuluh hukum, demikian sedikit tentang profil BPSDM Hukum. Semoga bermanfaat. Salam penyuluh hukum.